Assalamualaikum Pak RT. Alhamdulillah sehat. Masuk YouTube.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para jamaah yang sedang sholat, yang sedang berzikir, yang sedang berjabat. Ada beberapa informasi dari kepengurusan Masjid Al-Amin. Tapi sebelumnya marilah kita bacakan suratul Fatihah, yang mana pada ini kita sampaikan kepada diri kita, kedua orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita, warga kita yang ada maupun yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosanya. Dan yang kedua, kita tunjukkan pada diri kita, kedua orang tua kita, warga kita, anak istri kita, sahabat kita, jamaah kita, warga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dapat beraktivitas kembali. Dan yang ketiga, pada ini kita tunjukkan kepada mudah-mudahan yang berkurban, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Dan insya Allah yang belum dapat berkurban, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rezekinya untuk tahun yang akan datang ikut berkurban. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholih ya Rabbil Nabi al-Fatihah. Mohon bapak-bapak atau ibu isi dulu sab-sab yang kosong di depan ini agar jamaah yang datangnya terlambat dapat mengisi sab-sab berikutnya. Dan ibu-ibu mohon isi sab atau di lantai 2 agar ibu-ibu yang datang terlambat dapat mengisi sab berikutnya. Para jamaah berita lain yang sama-sama dimuliakan Allah, informasi insyaallah yang bertugas Idul Adha 1445 Hijriah yang bertugas sebagai khatib insyaallah Ustaz Badrul Salam dan Bilal Ustaz Samsudin, Imam Ustaz Prabu Seno. Dan informasi atau bisa kembali bahwa sholat Idul Adha itu 2 rakaat. Setiap takbir atau takbir yang pertama itu 7 takbir dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang takbir kedua, orang kedua membaca 5 takbir dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan informasi selanjutnya untuk saat ini hewan kurban yang ada di Masjid Al-Amin ada 4 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Alhamdulillah, dan Masjid Al-Amin masih menerima dan menyalurkan untuk hewan kurbannya. Dan bagi kedai
yang berkurban, insya Allah minta kehadirannya nanti jam 8 tepat untuk menyaksikan atau ucap kabul hewan kurbannya. Para jamaah Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan Allah, mohon nanti setelah khotib selesai jangan kita ubah dulu, nanti kita saling bermusafahah atau salam-salaman dari mulai sebelah kanan, terus nanti jamaah urutan kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya untuk berdiri, dan dari jamaah itu imam langsung terus untuk berjalan untuk menyapa salam-salam tersebut. Demikian informasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. As-salam, as-salatu sunnat as-salam, as-salam, as-salatu sunnat as-salam, as-salam, as-salatu sunnat as-salam, as-salam, as-salatu sunnat min al-adha ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini suatu yang tidak Islam dan dini Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wal afiyata fil jasadi وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احفظ علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم احفظ علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم احفظ علينا يا الله في سكرات الموت ونجد من النار والعفو عنك بالحساب. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. يا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أنزل العيد من أكبر شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله ابتلى إبراهيم خليلا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita kembali memandangkan kalimat-kalimat thayyibah berupa takbir, tahmid dan tahlil, menggabungkan, memuja dan mensucikan asma Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, memuji kebesaran dan keagungannya. Ratusan juta umat Muhammad sedunia serentak memuja Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tak ada sekutu baginya pada hari dan waktu yang sama pula. Alangkah bangganya kaum muslimin pada hari yang cerah ini, yang diikat oleh rasa persatuan dan persamaan hak, berdiri berbaris dalam satu shaf, mengibarkan panji-panji tauhid, mengumandangkan seruan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bergegap gempitana seluruh dunia dengan suara takbir pada hari ini. Akan gemetar dan risaulah hati dan jantungnya orang-orang yang tak senang melihat dan menyaksikan persatuan dan kesatuan umat tauhid, memuji dan memuja Tuhan yang diagung-agungkannya itu. Dalam alangkah hebatnya umat Islam ini jika mereka kemudian sanggup mewujudkan dalam keseragaman bentuk persatuan gerak perjuangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sepanjang ajaran agama Islam adalah Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Dzulhijjah ini, yang disebut dengan bulan besar. Disebut Dzulhijjah artinya bulan yang mempunyai musim haji. Sedangkan dikatakan bulan besar karena dalam bulan itu terdapat peristiwa besar. Kebesaran peristiwa itu ditandai dengan berkumpulnya jutaan umat Islam dari seluruh dunia di padang Arafah ketika tanggal 9 Dzulhijjah kemarin. Sebagai rangkaian manasikul haji, mereka berkumpul dalam muktamar akbar ataupun kongres raksasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyempurnakan rukun Islam. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah, dan bagi kita disunahkan berpuasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah, qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Rasul pun menjawab, puasa Arafah menebus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah ini kita rayakan sebagai Idul Adha ataupun hari raya kurban. Hal ini karena bertalian dengan peristiwa sejarah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan abad yang lalu. Bermula atas terjadinya dialog antara para malaikat kepada Allah. Ya Allah, mengapa engkau memberi gelar kepada Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, padahal dia seorang yang disibukkan pada kekayaan dan keluarganya? Allah pun menjawab, kalian jangan menilai Ibrahim dengan ukuran lahiriahnya saja, tapi lihatlah isi hati dan amal ketaatannya kepada kami. Kemudian Allah mengizinkan pada malaikat untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya sama sekali tidak melalaikannya berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam Allah menguji keimanan dan ketakwaan Ibrahim melalui mimpi yang hak agar beliau mengorbankan seorang putra tersayang, yaitu Ismail alaihissalam.
Impian berupa wahyu Allah itu menugaskan agar beliau menyembelih putra tersayangnya Ismail alaihissalam dengan tangannya sendiri. Perintah yang sangat seram dan mengerikan ini yang dapat menegakkan bulu kuduk dan meneteskan keringat dingin berupa wahyu itu, akhirnya Ibrahim tetap menyampaikannya kepada Ismail sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'anul Karim. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu jawab Ismail dengan tegas pada sang ayah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan dapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kedua insan itu telah siap melaksanakan perintah Allah, yaitu seorang ayah untuk menyembelih putra kandungnya sendiri, tiba-tiba iblis datang menggoda sang bapa, ibu dan putra berganti-ganti. Tetapi Ibrahim, Hajar maupun Ismail tetap tegar, tidak terpengaruh rayuan bujuk iblis untuk membatalkan niatnya. Sekalipun perintah itu secara lahiriah memang kelewat berat. Begitulah, lalu Ibrahim dan Ismail memantapkan niatnya dengan pasrah dan tawakal. Sedetik ketika pedang tajam mengkilap di tangan Nabi Ibrahim, nyaris memenggal leher putra tercintanya Ismail, seolah-olah Allah menyeru Ibrahim untuk menghentikan perbuatannya itu. Tidak usah meneruskan pengorbanan terhadap putranya. Allah telah meridhoi keduanya dengan tawakalnya dan dengan keikhlasannya. Sebagai gantinya lalu Allah telah menggantikan dengan seekor kambing besar sebagai pengorbanan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melihat peristiwa itu, malaikat Jibril alaihissalam merasa kagum, sebab peristiwa itu tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Lalu Jibril mengagungkan Allah dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Ismail pun menyahut Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa inilah lalu kita disyariatkan menyembelih hewan kurban pada dan sholat hari raya Idul Adha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula penyembelihan hewan kurban pada hari-hari tasyrik berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhan. Oleh karena itu umat Islam yang mampu disunahkan untuk memotong hewan kurban yang dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang tak mampu membeli daging. Dengan demikian, ibadah kurban merupakan manifestasi konflik agar umat Islam memiliki kesadaran sosial yang tinggi, memperhatikan kepentingan orang lain dan masyarakat pada umumnya, di samping untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan, sebab Allah pasti membantu dan menolong orang-orang dan hamba-hambanya selama ia membantu dan menolong saudaranya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari peristiwa yang dialami Nabiullah Ibrahim dengan putranya Ismail alaihi wassalam, maka dalam menyambut Idul Adha ini kita dapat mengambil keteladanan dan hikmah daripada peristiwa tersebut. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah figur seorang bapa yang demokratis. Sekalipun beliau mempunyai kekuasaan yang penuh terhadap putranya, namun beliau tidak memaksakan isi wahyu itu kepada putranya. Beliau memberikan kebebasan berpikir pada putranya dengan ucapan Fanzur madza tara. Maka berpikirlah bagaimana pendapatmu.
Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam itu perlu dicontoh bagi orang tua, pendidik maupun penguasa, agar tidak diktator ataupun otoriter. Berilah kebebasan berpikir logis dan rasional bagi putra-putri kita, pemuda, remaja, siswa dan mahasiswa serta masyarakat, agar mereka berpikiran maju dan berkembang, kritis dan analitis, untuk mewujudkan kemajuan umat, masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, bahwa Ismail adalah profil seorang putra dan pemuda remaja yang kuat imannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta taat kepada orang tua dan tahu terhadap kewajiban dirinya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, ikhlas, disiplin dan jujur yang patut dijadikan teladan pemuda remaja masa ini. Kemudian yang ketiga, bahwa keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan contoh dalam sejarah sebagai kehidupan rumah tangga ideal yang dibangun dengan kekompakan, kerukunan, dan kebulatan tekad yang dilandasi dengan keteguhan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedikit pun tidak ada pengorbanan yang dirasa berat untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan untuk membangun masa depan. Kemudian yang keempat, bahwa segala perintah dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan dengan ikhlas dan tekad bulat. Sami'na wa ata'na. Tidak perlu banyak pertanyaan ataupun usul perubahan dengan 1000 macam keberatan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berkorban mengandung hikmah yang amat penting dan besar sekali manfaatnya. Orang yang berkorban, membaktikan dan mendermakan sebagian hak pribadinya semata-mata karena Allah, semata-mata karena takwa kepada Allah, justru dengan landasan takwa inilah pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang artinya daging-daging unta, darah-darah unta sekali-kali tidak dapat mencapai kepada keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah kiranya keteladanan yang perlu kita contoh dalam menyambut Idul Adha ini, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan umat, di mana kita memerlukan profil pemuda remaja yang kuat imannya, cerdas, cakap, terampil, berkepribadian, berbudi luhur, ikhlas, jujur, dan disiplin, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti terhadap kedua orang tua seperti Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Maka kita perlu tampilnya generasi seperti Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam masa ini untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adal a'yada wa karrar wajada as-sa'imina thawaba wa kamilal ajri muwaffaq. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسكن بها الميزان في المحشر وأشهد أن محمدا المبعوث إلى الأسود والأحمر اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف والأفضال أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا أمانه الله وهدى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك خير الخلق صاحب الوجه الأنوار وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابك أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والرفيضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita berdiri semua bermusafahah bersalam-salaman dari saf awal sampai terakhir. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
teh nu Karwangi. Tadi ya tadi enak. Oh, ternyata. Tapi ya komplain tapi ya. Aya apa? Sebarkan kayaknya. Bisa. Terakhir. Barisan terakhir. Alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Dan kami informasikan selanjutnya, insya Allah penyembelihan hewan kurban dilaksanakan nanti jam 8 untuk kambing. Kambing Duha ya. penyembelihan jam Apa suruh 8. Duha ya. Duha sudah. Dan untuk para mudhoi atau yang berkurban untuk kiranya dapat hadir dan menyaksikan hewan kurban di tempat jadwalan atau di Masjid Al-Amin jam 7.30